Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat selalu ya, meskipun di tengah pandemi. Pada kesempatan kali ini, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Guru Muslimin. Pada kesempatan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perkembangan otak anak usia dini umur 0 sampai 4 tahun dan simulasinya. So, daripada nunggu lama, mari kita langsung saja membahasnya ya. Yang pertama ada perkembangan otak anak usia dini. Yang kedua ada simulasi perkembangan otak anak usia dini usia 0 sampai 4 tahun. Yang dimana poin nomor pertama perkembangan otak anak usia dini yang mencakup apa saja yang aspek yang didapatkan. Poin yang kedua stimulasi perkembangan otak anak usia dini. Jadi yang dimana penerapan stimulasi untuk anak usia dini di umur tersebut. Tahukah kalian, menurut tokoh Nelson, pada tahun 2011 menyebutkan bahwa otak merupakan salah satu organ tubuh yang mengalami perkembangan luar biasa pada masa perinatal. Diperkirakan setelah lahir, otak anak memiliki sekitar kurang lebih 100 miliar sel saraf atau biasa disebut neuron. Berat otak anak pada saat lahir kira-kira 25% dari berat otak orang dewasa. Otak anak terus tumbuh seiring dengan bertambahnya usia anak. Otak akan berkembang dengan baik jika mendapatkan stimulasi yang tepat. Namun, sebaliknya otak anak tidak akan berkembang secara maksimal jika tidak mendapatkan stimulasi yang baik. Perkembangan otak yang baik secara anatomis dapat dilihat dari banyaknya rambat konektivitas antara satu sel dengan sel lainnya. Semakin banyak koneksi yang dibuat oleh sel, maka akan semakin baik. Selanjutnya, menurut tokoh Sandrock, pada tahun 2010, pada halaman 116, dia mengartikan bahwa 75% pertumbuhan otak manusia terjadi pada anak usia dini, yaitu lingkungan memberikan pengaruh terhadap perkembangan otak anak. Hal ini merupakan yang mendasari bahwa stimulasi atau pendidikan anak usia dini menjadi sangat penting. Karena apa? Pada usia ini pertumbuhan dan perkembangan otak sangat cepat. Seiringnya usia dan berjalannya 2 tahun. Berat otak anak mengalami pertumbuhan yang luar biasa, yaitu di usia ini berat otak anak sekitar 75% dari berat otak dewasa. Jadi kesimpulannya, menurut tokoh Nelson pada 2011, yaitu pada usia perinatal, anak memiliki kurang lebih 100 miliar dan memiliki perbedaan yang cukup jelas pada orang dewasa. Dan di sini juga yang dimaksud anomis yaitu mengetahui bagian-bagian makhluk itu sendiri yang saling berhubungan satu sama lainnya. Yang dimana anomis ini mengetahui bagian-bagian pada otak itu sendiri. Selanjutnya, kesimpulan pada tahun 2010 pada halaman 100 itu lingkungan merupakan fondasi untuk anak usia dini. Karena apa? Lingkungan merupakan hal dasar untuk karakteristik anak itu sendiri. Lingkungan juga bisa menemukan potensi bakat sang anak, perkembangannya, stimulasi anak itu. Selanjutnya, menurut Nelson 2011, otak anak terus akan tumbuh sampai usia anak. Otak akan berkembang dengan baik jika mendapat stimulasi yang baik. Baliknya otak anak tidak akan berkembang secara maksimal jika tidak mendapat yang baik. Di sini bisa dilihat perkembangan otak yang anomis dapat dilihat dari banyaknya rambatan koneksitas sel dengan sel lainnya. Semakin banyak koneksi yang dibuat oleh sel, lebih baik. Kesimpulan yang saya bisa berikan, di sini otak anak akan berkembang jika mendapatkan stimulasi tepat yang diberikan oleh orang tuanya.
di sini masa-masa yang pas atau biasa kita mengenal atau mengetahui satu sama lainnya, yaitu dan di sini juga bisa kita ketahui bersama perkembangan otak yang baik selalu dilihat dari banyak rambatan konektivitas. Jadi, kan anak mempunyai kondisinya baik dan memiliki perkembangan yang baik itu karena konektivitas antara satu sel dengan sel lainnya. Jadi tidak mungkin pada anatomis tersebut. Selanjutnya, pada saat lahir hanya sekitar 20%. Jadi tidak sebelumnya. Dan di sini juga menurut pada tahun 2002 menyebutkan bahwa anak-anak memiliki dua periode perkembangan dalam yaitu masa anak-anak, masa usia dini atau tersebut golden age, dan yang berlangsung 2 hingga 6 tahun, dan akhir masa anak-anak yang berlangsung hingga tiba saatnya usia matang secara seksual dan tubuhnya. Ya, menurut tokoh Ikatan Anak Usia Dini Your Children pada 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam artian dalam tim menyusun 2006, kelompok anak yang berasal pada usia sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Namun, menurut tokoh Esa dalam Mutia tahun 2010 menyebutkan ada mengelompokkannya hingga usia 8 tahun. Jadi, bisa saya sampaikan di sini berbeda banyak pendapat yang diberikan oleh tokoh ini. Juga dia menyebutkan pendapatnya mengelompokkan usianya hingga 8 tahun. Jadi, macam variasinya. Selanjutnya, tahukah kalian ahli luar negeri? Berikut saya lampirkan fotonya ya. Pada usia 2 tahun, perkembangan otak anak sudah mencapai dari berat otak orang dewasa. Tahun 2010 pada halaman 16 yang tadi saya sudah sampaikan di slide sebelumnya. Ini tentu memberikan dampak yang luar biasa terhadap perkembangan anak. Yang dimana tentu akan memiliki signifikan bahan yang bisa didapatkan dan bisa dilihat. Selanjutnya, otak anak tentunya menjadi suatu keniscayaan otak seperti organ tubuh lainnya yang mengalami pertumbuhan yang perkembangan. Jadi, menurut beberapa ahli, menurut kepercayaan kita masing-masing, akan selalu hari demi hari, waktu demi waktu berkembang tubuh. Gitu ya. Ini penting yang terkait perkembangan neuron atau sel saraf yang ada di sel saraf dalam akan menjalin hubungan satu sel dengan yang ada di dalam otak. Sel-sel saraf tersebut saling dengan lainnya sehingga membentuk seperti serabut-serabut. Untuk area otak, serabut-serabut otak ini akan semakin penuh sering. Jadi bisa yang kalian lihat pada gambar. Jadi menurut tokoh ini, dokter luar negeri ini, dia memberi pesan. Jadi semakin hari demi hari, waktu demi waktu, serabut ini akan semakin penuh dan sering bertambah usia anak. Jadi hanya usia anak akan semakin menambahnya serabut yang ada di dalam kepala kita ini. Nah, sangat penting tumbuhan dan perkembangan sang buah hati di masa pertumbuhannya. Dan bentuknya sel saraf atau biasa disebut neuron pada otak. Nah, berikut saya perlihatkan dan bisa kita lihat bersama. Ini gambarnya tahun 2010 pada halaman 100. Selanjutnya, tahukah kalian bagian-bagian otak itu banyak sekali yang harus kita ketahui. Nah,
Poin pertama, otak memiliki dua belahan besar, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Tersebut berada pada bagian otak yang paling besar areanya, atau biasa kita sebut dengan otak besar. Otak besar ini menguasai kurang lebih 80% berada di otak. Sisanya ada otak kecil, otak tengah, sebagainya. Jadi yang dimana otak besar ini sangat besar pada aktivitas kita sehari-hari dan mengisi 80% otak kita. Dan sisa-sisanya merupakan yang ada di bagian otak. Poin selanjutnya, poin nomor 2. Jadi ada 4 pada otak manusia, yaitu otak besar, otak kecil, otak tengah. Keempat bagian tersebut memiliki peran serta fungsi ya. Jadi kinerja masing-masing. Selanjutnya yang diberikan berikut contoh gambar otak serta memiliki deskripsi masing-masing serta kinerja. Kita mulai dari otak besar dan selanjutnya yang pertama saya akan membahas frontal lobe. Posisinya berada di bagian depan, kurang lebih seperti ini. Dia berada di paling nonjol di sini kurang lebih ya. Posisinya berada di bagian ini. Nah, ini berperan terhadap tindakan ya seperti memberikan penilaian, kreativitas, dan perencanaan. Jadi kinerjanya itu tentang kreativitas sehari-hari, tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah, buat perencanaan sehari-hari atau yang akan datang. Jadi kurang lebih yang akan datang. Nah selanjutnya parental lobe terletak pada bagian atas. Bagian ini bertugas memproses sesuatu yang berhubung dengan sensori dan bahasa. Nah, nanti selanjutnya bagian ini merupakan job desk-nya sensori. Jadi lebih menggerakkan organ-organ tubuh serta bahasa. Dalam artian menyusun kalimat ataupun apa yang diinginkan kepada lawan bicara ataupun apa yang kita. Nah, selanjutnya ada bagian occipital terletak sedikit di belakang otak berperan untuk penglihatan. Jadi kurang lebih bagian ini ada di kurang lebih di belakang ini ya. Tanya sangat kecil dan sangat bisa bagi manusia. Jika semisalkan otak ini akan sangat pengaruh dan sangat akan terganggu untuk hari-hari. Dan di sini juga dan tidak banyak yang kita ketahui dan kita melihat. Semisalkan banyak kejadian kecelakaan ini akan konsekuensinya mengalami gangguan penglihatan atau melihat secara normal. Selanjutnya, temporal lobe posisinya berada di atas dan sekitar di telinga. Bagian ini terhadap pendengaran, memori, pemaknaan, dan bahasa. Jadi menjadi fondasi dasar dan bertanggung jawab terhadap pendengaran, memori, bahasa. Jadi kurang lebih dia sebagai pendengaran kalimat ataupun pendengaran dan lalu direkam oleh memori, lalu diproses lalu disaring kembali menjadi bahasa. Dalam artian suara ataupun nada detik ataupun suara fisik itu melalui jadi kita dengar terus habis selalu disimpan dan sebagai pusat menyimpan kita pemaknaannya dan bahasanya. Jadi harus kita perhatikan yang perlu kita ketahui ini sangat penting dan harus kita rawat, kita harus kembangkan karena masing-masing potensi serta
semangat kita untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, teman-teman, tadi saya sempat jelaskan bagian otak serta deskripsinya dan tugas. Selanjutnya, saya akan memberikan pembahasan serta memberikan contoh ada apa aja di belahan otak kanan. Belahan otak kiri selanjutnya ada belahan otak kiri. Nah, di sini belahan otak kiri ini beberapa poin. Nah, yang pertama berurutan, yang kedua belajar lebih baik dari bagian-bagian keseluruhannya. Selanjutnya lebih memiliki sistem membaca ketik, dan selanjutnya menguasai kata dan huruf, lebih memilih membaca subjeknya terlebih dahulu. Dan terakhir mau berbagi informasi faktual yang langit. Jadi poin yang pertama, di belahan otak kiri memiliki sesuatu yang berbeda. Jadi yang dimana jika satu kegiatan sudah selesai, maka akan berlanjut. Nah, poin yang selanjutnya, belajar lebih baik bagian-bagiannya. Jadi belahan otak ini potensi yang jauh lebih baik dan memiliki bagian yang jauh lebih baik ketimbang. Nah, selanjutnya lebih memiliki sistem membaca. Jadi lebih menyukai dan lebih baik membaca kegiatan membaca. Nah, poin selanjutnya, jadi yang dimana rangkaian kata disusun dan lebih menyukai oleh bagian. Nah, selanjutnya simbol dan huruf. Semisalkan perjalanan, arah sekolah, huruf kapital, huruf digit lebih disukai oleh otak kiri. Selanjutnya lebih membaca subjeknya terlebih dahulu. Dan jawab belahan otak kiri ini lebih membaca subjeknya terlebih dahulu, lalu selanjutnya kiri ini mau berbagi informasi secara faktual yang berhubungan memiliki kaitan satu sama lain.
Selanjutnya, kita akan membahas kinerja belah mata. Pertama, merasa lebih nyaman dengan sesuatu yang acak, kegiatannya yang acak ataupun kegiatan aktivitas. Misalkan bermain puzzle, menyusun selanjutnya, paling baik belajar model bagian-bagiannya. Tidak jauh berbeda dengan kinerja belah mata. Kinerja belah mata kanan lebih menyai dari keseluruhan, kemudian bagian-bagiannya. Selanjutnya, lebih memilih sistem untuk bahasa. What? What? Selanjutnya, memilih sistem membaca seluruh bahasa. Tidak dengan belah mata kiri, tetapi belah mata kanan sistem membaca seluruh bahasa. Selanjutnya, kinerja belah otak grafik dan diagram sama tidak jauh berbeda, tetapi belah otak kanan lebih menyukai gambar, gambar, grafik, dan diagram. Contohnya itu grafik, gambar bulat, pemandangan indah. Nah, selanjutnya grafik dan diagram itu semisal blok, lingkaran, segitiga. Oke, selanjutnya yang ada di belah otak kanan yaitu lebih memiliki melihat atau mengalami subjek terlebih dahulu. Tidak jauh berbeda dengan otak kiri, tetapi belah otak melihat atau mengalami subjeknya terlebih dahulu. Jadi itu memilih melihat terlebih dahulu, rekaman subjeknya terlebih dahulu. Selanjutnya, slide selanjutnya, dan berikut anak usia dini. Nah, di sini saya bahas perkembangan anak-anak yang sedang tumbuh. Ini proses 3 tahapan, yaitu otak primitif, disebut action brain, otak limbik, feeling, selanjutnya neocortex atau biasa disebut top brain atau otak pikir. Selanjutnya, simulasi perkembangan otak anak usia dini 0 sampai 4 tahun. Nah, di sini saja yang anak dapatkan khususnya astronomi pada usia 0 sampai 4 tahun. Yang pertama, memiliki kemampuan berbahasa, kemampuan mengingat, kemampuan menggunakan kata-kata, kemampuan mengamati dengan cepat dan cermat.
Jadi pada poin pertama kemampuan memiliki, tetapi tidak secara maksimal. Dan poin kedua mampu mengingat poin pertama, tapi di sini poin kedua kemampuan mengingat perlahan. Dan ketiga itu tidak jauh berbeda. Tapi poin ketiga ini kemampuan menggunakan kata-kata yang dihafal terbatas. Fisik, sayang. Ya. 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 Baik, poin selanjutnya poin 4 kemampuan mengamati cepat dan cepat. Misalkan anak sedang bermain, dia memiliki kemampuan mengamati dengan cepat dan cermat. Misalkan mengamati dengan cermat bentuk bagus, warna apa, teksturnya seperti apa, kurang lebihnya. Nah, selanjutnya contoh stimulasi anak usia dini pada usia 3 sampai 6 bulan. Nah, untuk aspek kognitifnya, poin yang pertama kemampuan, dan poin selanjutnya mampu kegambaran, mampu menangkap kosakata, 4 mampu mengenali bentuk di lingkungan. Jadi poin pertama ini kemampuan merangkap kata. Anak ingin berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Mampu menggambar, misalkan sendok plastik, tapi anak ini tidak akan menggenggam sendok plastik. Poin ketiga, mampu menangkap kosakata. Sedang berbicara dengan anak dengan nada lembut, dengan anak mampu, tetapi tidak secara maksimal dan tidak. Ibu itu menangkap kosakata yang akan meminta diulang-ulang. Poin selanjutnya, poin 4, mengenai bentuk dan warna di lingkungan. Misalkan anak di sebuah taman, tidak, anak akan mengenali bentuk sepeda itu apa dan warna sepeda itu seperti apa. Selanjutnya, anak usia dini di umur 6 sampai 9 bulan. Sederhana. Yang pertama, anak sering diletakkan dalam posisi berdiri jika belum bisa duduk sendiri. Contohnya seperti pada gambar ini pertama. Jadi anak posisinya akan. Nah, selanjutnya robot mainan favorit atau makanan yang dapat dipegang dan dapat digerakkan. Untuk poin 2, macam-macam ya variasinya teman-teman. Kalau dari saya, karena diberikan saya lebih dominan untuk anak laki-laki ya, dengan dan akan lebih ke mainan robot-robotan, mobil-mobilan. Kalau kita lebih dominan ke boneka Barbie buat lainnya yang dia sukai. Nah, selanjutnya poin nomor 3, arahkan benda bergerak. Di sini sama dan bermacam-macam. Kenapa saya memiliki ini? Mudah dan buat dan diperhatikan dan tidak berbahaya juga memainkannya.
di umur 9 sampai 12 bulan. Simulasi yang sederhana. Berjalan dengan perbedaan pegangan pada dinding. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya masih membutuhkan fondasi untuk berjalan. Nah, ini temboknya teman-teman. Jadi temboknya itu sudah diberikan stiker kurang lebih seperti ini ya. Jadi bukan anak pegang. Nah, ini gambar nomor 1, anak cuma sekedar pegang, melatih motorik halusnya. Nah, selanjutnya poin nomor 2, ajari anak menyusun beberapa sama untuk puzzle sendiri bervariasi. Selanjutnya, ajari anak memberi mainan benda. Tidak jauh berbeda dengan gambar ketiga, mengajarkan anak untuk sifat berbagi berbagi satu sama lainnya. Dan di sini juga akan melatih untuk bersosialisasi kepada satu sama lainnya. Dan selanjutnya, anak usia dini 12 sampai 18 berikut contoh simulasi mampu barang. Pada gambar nomor 1 kurang lebih permainan seperti ini. Karena apa? Oh, nah, selanjutnya, selanjutnya untuk gambar ini anak sedang bermain semacam di dalam lingkaran, dan di lingkaran ini bermacam bentuk. Di sini juga gambar mengetahui dan mengenali jenis barang itu. Misalkan itu kurang lebih bentuk lingkarannya. Jadi anak ini bentuk lingkaran, dan seperti ini juga warna kuning. Gambar nomor 1 ini bisa anak sekali warnanya itu. Nah, selanjutnya gambar mampu menyusun beberapa potong puzzle. Nah, gambar nomor 2 ini anak sedang bermain balok yang disusun di dalam sebuah kurang lebih anak menyusun bagian-bagian yang hilang, bahan yang hilang. Nah, selanjutnya meminta serta memberi ceritanya orang-orang lain. Nah, untuk gambar ini kenapa saya karena ini karena gambar ini saya pilih lebih dekat sama ibunya, serta piramid puzzle ya kurang lebih ini gambarnya, menyusun berbagai bentuk dan disusun. Nah, ini dibantu juga oleh biasa kita sebut baby sister. Jadi di sini juga agar anak tidak kesepian saat bermain, tetap bisa diawasi oleh pengasuh atau tidak. Nah, kita usia dini umur 2 sampai 3 tahun, contoh simulasinya sederhana. Ajaklah anak bermain dan bertemu main bersama, kemudian ajaklah anak untuk memilih dan serta menyentuh apa yang dibawa oleh anak lainnya. Jadi contohnya itu misalkan ataupun sang anak sedang berjalan berkeliling di topik. Nah, bertemu dengan anak dan kita ajak anak menyentuh apa yang dibawa oleh teman sebagainya itu, agar bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, dan seperti apa, dan permukaannya itu seperti apa. Nah, selanjutnya ajak main menggambar agar anak dapat menggambar dengan rapi. Biarkan anaknya sendiri untuk memecahkan masalah tentang menggambar dengan rapi. Untuk metode ini sangat mudah dan bisa kita terapkan. Misalkan anak kita kasih gambar menggambar misalkan yang nah kita latih dan sekaligus kita awasi.
menggambar sendiri gambar itu, ataupun kreasi anak itu ingin menggambar apa. Tetap selanjutnya, ya dini umur 3 sampai 4 tahun. Sebenarnya yang pertama, ajak anak untuk menghitung jumlah domba. Nah, lebih seperti ini ya. Jadi anak kita ajak dan kita latih untuk domba karena apa? Karena biar anak mengetahui hewan domba itu seperti apa, memiliki bulu, memiliki warna apa, memiliki tekstur badannya seperti apa. Jadi biar anak memahami jenis-jenis berbagai. Selanjutnya, ajaklah anak untuk mengenalkan dan menyebutkan huruf. Semisalkan di sini hijayah. Nah, di sini kita latih dan kita ajak anak untuk membaca huruf-huruf itu. Tidak bermasalah jika ataupun terbata-bata, asalkan kita latih dan kita memberikan ajaran mengenai tekstur bentuk. Nah, di sini saya memberikan sampel pada gambar. Di sini ajarkan mengenal tekstur balon itu seperti apa, dan untuk warnanya itu seperti apa. Yang kita tahu, balon dan tekstur balon itu kan berbeda-beda ya teman. Di sini juga anak akan mengetahui balon itu seperti apa, balon permukaannya itu apa, dan bisa diisi apa. Mungkin ya kurang lebihnya mohon maaf, dan maaf jika karena saya juga masih belajar. Semoga yang tadi saya sampaikan bermanfaat. Tetap jaga di tengah pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga